Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin itu kalian sudah membuat program berat badan ya? Betul ya? Sudah selesai? Atau ada kesulitan? Sudah. Kesulitan mengirimnya, Pak. Tuh, kenapa ngirimnya? Satu file aja kok kesulitan. Kesulitan di mana? Hans? Pas ngirimnya, Pak, tiba-tiba nggak bisa saya, Pak. Hanya Hans saja yang nggak bisa ngirim. Yang lain? Bisa ya? Ngirimnya ya? Oke, baik. Ya, nanti akan Pak Pasi tunjukkan lagi cara ngirimnya ya. Baik, untuk berat badan kemarin ya. Hasilnya nanti akan Pak Pasi lihat dulu karena kebetulan minggu ini banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan untuk kesiswaan. Jadinya Pak Pasi belum sempat mengoreksi. Ya, Pak Pasi lanjutkan aja karena kita pertemuan minggu ini, minggu depan Pak Wasi belum tahu apakah masih ada pembelajaran atau enggak untuk minggu depan. Karena kalau melihat kalender, Linknya belum dikirim, Pak. Link buat kirim tugas, Pak. loh, belum dah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, tapi tugasnya sudah selesai? Ya. Sudah. Oke. Sudah. Ya, habis ini Pak Wasi kirim linknya ya untuk kelas sekaligus yang hari ini. Ya, karena minggu depan kemungkinan kalian nanti libur. Hari Selasa, Rabu, Kamis ya, kalau tidak ada perubahan jadwal, Selasa, Rabu, Kamis itu libur, yaitu libur awal permulaan puasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, kalau tidak ada perubahan itu ya. Ini. Jadi kalau nggak ada ya berarti nanti lanjut mungkin minggu depan tanggal 19-nya itu. Ya, tapi 19 apakah tetap ada pembelajaran atau enggak juga Bapak sih belum tahu. Karena tanggal 19 itu ada ujian praktek. Maaf, ujian sekolah. Ada ujian sekolah untuk siswa kelas 9. Apakah itu tetap ada pembelajaran atau diisi full dengan kegiatan ujian sekolah. Ya, jadi seperti itu makanya Pak Wasi kebut ya karena mungkin di Mei setelah Lebaran mungkin kalian sudah TAT. Jadi materinya tinggal ini. Ya sebenarnya ada materi yang lain Pak Wasi nggak berikan. Soalnya keterbatasan fasilitas ya, yaitu membuat mengontrol robot dengan Scratch. Cuma di sini robotnya yang nggak ada, masalahnya ada di situ. Ya jadinya kita nggak usah sampai situ, jadi cukup mengenal Scratch-nya aja sampai dengan ini. Jadi nanti dipecah menjadi dua, ya. Jadi menggambar garis singgung. Oke, Bapak kasih screen. Ini Bapak kasih tutup dulu. Bapak kasih screen. Nanti untuk materinya sudah ada di tim ya. Materinya hari ini sudah ada di tim. Oke, Bapak kasih anu dulu, screen dulu. Baik, sudah tampil ya layarnya? Ya. Oke, sebentar ada teman yang gabung lagi. Tolong yang gabung, jangan lupa isi absen ya di chat ya. Karena ini beda sama tim ya. Jadi kalau tim itu otomatis, kalau ini harus di chat. Ya. Ini baru 1, 2, 3, baru 7 orang. Yang gabung sudah 15. Jadi tolong isi di chat nama dan nomor absen. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita akan menggambar garis singgung lingkaran. Ya. Jadi melanjutkan kemarin, jadi kalau kita sekarang zamannya IT, semua menyelesaikan masalah itu kita usahakan dengan IT. Nah ini kita akan menggambar garis singgung lingkaran. Kalau sebelumnya kalian sudah menggambar lingkaran, ya, beserta juringnya. Sekarang menggambar garis singgung lingkaran. Ya. Nah di sini untuk menggambar garis singgung lingkaran, ya,
pada pelajaran matematika ada dua jenis garis singgung, yaitu garis singgung luar sama garis singgung dalam. Ya. Nah, di sini nanti yang kita buat adalah membuat garis singgung lingkaran yang luar, ya. Garis singgung lingkaran yang luar. Jadi ini Pak Wasi akan mempraktekannya menggunakan Scratch online ya, supaya kalian terbiasa. Jadi menggunakan Scratch online. Ini ya. Jadi kalau kita menggunakan Scratch online, kita kunjungi alamat ini, scratch.me.edu. Itu bisa, kalau pakai HP tetap menggunakan Chrome, tapi terus akses alamat ini. Ya, tidak bisa menggunakan aplikasi. Jadi harus online. Ya, kita klik create. Di sini bisa create, di sini bisa start creating di bawah. Nah, ini kita akan membuat hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini Pak Wasi praktekkan sambil online supaya ada gambaran nanti. Nanti kalau kalian nggak ada gambaran online nanti bingung, ya. Nah, ini cuman kalau kita online ya resikonya aksesnya harus stabil supaya aplikasinya ini bisa kebuka dan jalannya bisa lancar ya. Kita tunggu dulu. Nah ini ya. Kalau kalian mengerjakan online ya, kalau kalian sudah punya filenya ya, kalian klik file, load from your computer. Ya, jadi kita bisa walaupun online kita bisa buka file yang ada di komputer. Jadi file load from your computer kalau kalian sudah buat. Atau kalian sudah membuat sebagian, mau melanjutkan, silakan load from your computer. Ya, ini Pak Wasi tunjukkan dulu hasilnya, supaya nanti ada gambarannya, hasilnya nanti seperti apa yang akan kita buat. Nah ini, ya. Jadi kita akan membuat, jadi pada saat kita jalankan ini, ya, kita akan diminta untuk masukkan jari-jari lingkaran yang pertama. Misalkan lingkaran yang pertama itu kita isi, misalkan 20 ya. Lingkaran yang kedua 10. Ya, terus kemudian jarak antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 misalkan kita buat 40. Ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti dia akan membuat lingkaran 1. Ini lingkaran yang pertama yang besar. Nah, di sebelahnya ini ada membuat lingkaran yang kedua. Jarak antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini adalah 40. Lingkaran 1 20, lingkaran 20. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya ini ya? Pak, kelihatan. Oke. Ya. Hari ini kita akan bahas ini dulu. Loh Pak, mana garis juringnya? Garis singgungnya? Nah, garis singgungnya nanti di pertemuan yang kedua. Jadi Pak Wasi potong dua pertemuan ini menjadi dua. Satu pertemuan menjadi dua ya, satu materi ini. Supaya nanti nggak terlalu banyak. Ini pun sebenarnya udah lumayan banyak. Perintah yang harus dibuat sepanjang ini ya. Jadi sepanjang ini membuatnya. Jadi ini. Oke. Ya, kita mulai dulu untuk konsepnya dulu. Jadi untuk menggambar garis singgung lingkaran, yang pertama yang harus kita buat adalah variabel. Ya. Jadi yang harus kita buat variabel. Variabel ini adalah nilai yang akan kita masukkan, ya, yang akan kita simpan, ya. Atau juga variabel ini juga akan menyimpan hasil perhitungan. Ya, jadi variabel ini bisa untuk menyimpan yang kita masukkan, jadi yang kita ketikkan entriannya. Bisa juga variabel ini juga bisa menyimpan hasil perhitungan yang nanti akan dimunculkan. Seperti yang ada di sini. Nah ini adalah variabel. Ya.
Yang akan muncul di sini ada variabel R besar, R kecil, B, L, T1, T2, R1, total ini variabel. Ya, ini variabel. Ya. Oke, Bapak mulai dari awal. Jadi Bapak buat baru. Ya. Jadi yang pertama, kita harus membuat variabelnya dulu. Ya. Di sini sudah ada daftar variabelnya. Kebetulan di sini sudah ada daftar variabelnya. Ya. Kita masukkan variabelnya. Ada yang bisa bantu Bapak sih gimana cara membuat variabel? Bapak sih catat sini. Apa? Bagaimana cara membuat variabel di Scratch? Ayo, siapa? Ojo turu Hens. Di menu variabel. Rusdina, oke. Dilihat ya, Rusdina, sebentar Rusdina. Oke, Bapak sih buka screen-nya dulu. Klik di mana? Di menu variabel. Oke, ini variabel, Terus make a variable. Make a variable. Oke. Di sini pertama R. Berarti R, ya. Oke. Ya, betul Rusdina. Jadi nanti akan muncul di sini variabel R. Di sini juga akan muncul variabel namanya R. Ya, seperti itu. Sebentar, Bapak sih catat dulu. Biar tidak kelupaan nanti. Catatan 8F. Terus Dina. Oke, ya. Betul terus Dina ini. Ya. R. Untuk selanjutnya ya kita masukkan semuanya ini ada R kecil, D besar, L besar, T1. Ini nanti ada T2, R1 total. Ya, kita masukkan satu-satu. Make a variable, kita ketik R kecil. Jadi R besar untuk jari-jari lingkaran pertama, R kecil untuk jari-jari lingkaran yang kedua. Kita buat lagi B. Terus apa lagi? L. Oke, kita masukkan lagi L, T1, T2. Make a variable. T1. T2. Ya, dan seterusnya. Ini ya sampai dengan R1 total. Oke, sekalian aja. R1 sama total. Ya, ini. Nah, sekarang kalau kita mau, kamu nggak mau deret, bisa nih digeser ya. Jadi tinggal tarik di sini. Tapi kalau kamu pakai HP, mungkin agak sedikit kesulitan ya. Jadi kalau kita pakai komputer atau laptop, kita bisa geser nata. Ya bisa ditaruh gini, boleh. Ya, supaya tidak mengganggu lingkaran, boleh. Misalkan seperti ini, boleh. Terserah kalian. Jadi ini bisa digeser-geser. Ya, D1. Ya, D2 misalkan ini. Atau diparuh T1 di sini. Terserah kalian ya. Nanti D2. Jadi ini bisa digeser-geser. Nah, oke. Ya. Terserah kalian mau ngaturnya seperti apa. Oke, setelah kita membuat suatu variabel, ya, maka selanjutnya, selanjutnya kita harus membuat Scratch ini sudah, variabelnya sudah. Sekarang kita akan masukkan perintah-perintahnya, ya. Perintah-perintahnya. Ini Pak Posi memang Pak Posi buat singkat, karena bagi Pak Posi kalian kan sudah sering membuat ya, jadi harus terbiasa. Oke, sekarang di sini ada gambarnya. Jadi yang pertama, when bendera hijau klik. Sebentar ada yang gabung. When bendera hijau klik ada di kode apa? Siapa yang bisa jawab? Event. Oke, siap. Event, Pak. Font.
When bendera cuklik ada di mana? Event. Pon. Event. Ya, event ya. Iya, Pak. Event, Pak. Oke, bagus. Oke, Angel. Sambil mengingat-ingat kalian tahu posisinya ada di mana. Erase all. Ada di mana? Pen. Pen. Oke. Oke, Papa sih layarnya Papa sih kecilin biar nanti kelihatan ya. Sama yang bicara di sini. Iya. Oke, seret. Ada di pen. Oke, erase all. Erase all. Apa fungsinya erase all? Hapus. Menghapus. Menghapus. Iya, menghapus apa? Yang namanya erase all itu menghapus. Menghapus apa? Ayo. Erase itu tahu menghapus. All itu semua. Nanti dia menghapus semua, Pak. Dia maksudnya menghapus semua itu menghapus yang apanya? Harus tahu loh. Untuk apa? Menghapus apa? Loh, gak ada yang tahu. Erase all itu berfungsi untuk menghapus, ya, menghapus semua tulisan yang ada di sini. Jadi apapun yang kita gunakan pada saat menulis pakai pen ini itu akan dihapus. Jadi apapun yang kita tulis, kita gambar lingkaran, kita gambar segitiga, kita gambar kotak, ya. Maka kalau ada muncul erase all, gambar-gambar tersebut dia akan hilang. Tapi sprite-nya tetap. Jadi sprite-nya kan tetap nggak akan terhapus. Jadi yang digambar yang selain sprite-nya ini yang nanti akan terhapus. Oke, lanjut. Aks, masukkan jari-jari lingkaran. And width. Ini masuk mana? Sensing. Oke, Rusdina. Betul, di sensing. Wah, sudah hafal ya. Nah, ini aks. Di sensing ya. Aksnya ini ada di sensing. Nanti untuk PT EPAS mungkin juga akan Pak Posisi beri soal-soal seperti ini. Tempat-tempatnya ada di mana aja. Ya. Pak Posisi kasih bocoran. Oke, di sensing. Ya. Terus kita masukkan, yaitu kata-katanya diganti masukkan jari-jari lingkaran 1. Nah, ini kita ganti. Masukkan jari lingkaran sebentar. Hanya kok. Jari lingkaran 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Stop dulu, pencet. Selanjutnya di sini adalah memasukkan variabel R. Jadi yang diketikkan di sini, nanti yang muncul di sini, dimasukkan ke variabel R. Yaitu dengan menggunakan perintah di variabel, yaitu set. Ya, set. Ini kita taruh sini. Kemudian kita masukkan R. Ya, kita masukkan R. Nah, di sini set R to answer. Answer itu ada di mana? Sensing. Di sensing. Oke, bagus, Udina. Jadi answer ini, ya, answer ini bukan diketik ya. Sebentar. Jadi answer ini bukan diketik, tapi dia mengambil di sensing. Oke, kita ambil sensing. Thread. Nah, ini ada answer. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Ya. Oke. Ya, bagus. Sekarang di sini kita lihat perintah yang nomor 2, perintah yang nomor 3 itu kan perintahnya sama dengan yang 1. Ya kan? Aks kemudian set. Aks set. Aks set. Nah, sekarang supaya lebih cepat,
ya, kita bisa menyalin. Ini ya, kita pisahkan sini dulu. Dua ini ya. Oke, Papa sifat besar biar kelihatan. Oke, ya, dua ini ya kita pisahkan. Kemudian kita kalau pakai komputer ya ini ya. Kalau pakai HP ya sudah harus manual. Nah ini kita klik kanan, terus kita duplicate. Nah, kita taruh bawahnya. Nah, kita taruh sendiri. Nanti klik kanan lagi, duplicate lagi. Nah, baru kita susun. Thread, thread. Kita gabung lagi, thread. Nah, itu caranya kalau ada perintah yang sama, supaya kita nggak tarik-tarik satu-satu pakai gitu. Tinggal kita ganti aja. Di sini yang diminta adalah jari-jari lingkaran 2. Kita ganti. Yang bawah adalah jarak lingkaran. Kita ganti di sini. Jadi jarak lingkaran. Jarak lingkaran. Ya. Nah. Terus kemudian di sini R kecil kita ganti di sini menjadi R kecil. Yang ini kita ganti menjadi D. Lebih cepat kan? Jadi kita bisa menyalin, duplicate namanya ya. Jadi klik kanan duplicate. Nah, ini. Ya. Tapi jangan kamu menduplikat digabung semuanya gini, jangan. Nanti kalau kamu di sini kamu duplicate, berarti satu blok ini nanti akan diduplikat. Jadi satu blok ini coba kita lihat ya. Nah, jadi akan duplicate semuanya dari posisi ini ke bawah. Ya. Jadi usahakan kalau mau duplicate itu dipisahkan dulu. Ya. Nah, ini. Oke, lanjut ke kemudian menghitung. Set total 2R plus D plus R. Ada yang bisa Pak Fauzi ini apa? Caranya gimana? Ayo, Pak Fauzi bisa minta bantuan siapa? Membuat ini. Set total 2R plus D plus R. Ayo, siapa yang bisa bantu Pak Fauzi? Caranya buatnya gimana? Ke variabel terlebih dahulu. Hikmah, oke. Benar ya, Pak Fauzi buka dulu ya, Hikmah ya. Masuk ke variabel, terus pilih mana? Yang set my variable. Oke, set. Bagus, set. Terus, kemudian? Variabelnya diganti. Diganti menjadi total ya. Terus ini R plus D plus R kecil di mana? Di operator. Operator, oke. Operator, posisi besar aja. Sudah tahu Hikmah ini yang jawab. Oke, operator terus. Nyari yang plus. Plus, oke. Plus. Plus, terus? Dua kali. 2 kali plus, oke. 2 kali plus. Kemudian? Dikasih variabel. Kasih variabel. Variabelnya di sini RDT. R besar plus D besar plus R kecil. Berarti? R kecil R besar? R besar. Dimasukkan kemana? Ya, di awal. Ini, terus? Ditambah sama D. D ditaruh di mana? Di sebelahnya R. Sebelahnya R, gini. Ya. Terus? R kecil. R kecil ditaruh di sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan mana ini? Ya. Terus? Digabungin. Ini digabungin ini atau ini gabungin ini? Ini yang R plus D digabungin sama plus R. Oke, ini digabungin ya. Oke, seperti ini ya. Terus, habis itu? Dimasukkan ke sini? Ya. Oke, betul sekali Hikmah. Bagus, Hikmah. Hikmah bagus sekali, bisa menjelaskan secara detail.
Ya. Oke. Ya, jadi kalau kita menemukan panjang seperti ini, ya, panjang seperti ini, jadi kalian nggak bisa, di sini hanya ada operator itu hanya ada dua variabel ini. Nah, makanya kalau ada tiga seperti ini ya kita harus buatkan seperti tadi, dua sini, baru nanti salah satu digabungkan. Tapi hati-hati jangan sampai salah menggabungkan ya anak-anak ya, karena nanti bisa jadi hasilnya nanti nggak sama, ya. Bisa jadi nanti hasilnya nggak sama. Misalkan nanti ada perkalian sama penjumlahan. Maka nanti di sini yang dikerjakan dulu itu yang harus ya di lingkaran yang di dalam dulu ini. Ya. Jadi kalau ada nanti ada seperti ini yang dikerjakan adalah di dalam lingkaran ini. Jadi hati-hati dalam kalian untuk menggabungkan ya. Seperti ini. Pak Bawasi untuk yang pertama ini. Pak Bawasi zoom ya. Nah, seperti ini ya. Ini Pak Bawasi zoom di sini. Ya. Jadi di sini D sama R itu yang di dalam. D sama R kecil itu yang di dalam. R besar itu yang di luar. Ya. Jadi nanti usahakan ini tadi seperti ini, ya. Jadi ini D-nya di sini, ya. Terus kemudian digabung di sini, ya. Jadi kalau lihat gambar di sini, lingkarannya ini D-nya ada di dalam, kemudian digabung di sini. Nah seperti ini, ya. Seperti itu. Oke, kita buang slide. Ya. Ini dilanjutkan dengan yang bawah. Ya, dilanjutkan yang bawah. Kalau sama, seperti ini tadi, geser dulu, keluar, kemudian klik kanan, duplicate. Ya, bikin lagi, duplicate lagi. Nah, kalau kamu pengen cepat seperti ini, gabungkan lagi. Thread, gabungkan semuanya. Ya, baru kemudian di sini kita pilih T1. Bawahnya ini adalah T2. Ya. Nah, kemudian di sini kita rubah. Ini yang di dalam lingkaran adalah D kurangi R. Ya, maka kita keluarkan dulu ini, seret. Ya, kita buang dulu semuanya. Ya, kita ambil yang D kurangi R, D besar kurangi R besar. Kita ambil di sini yang kurangi, seret. Kita masukkan D di sini, R di sini. Ya, karena kan permintaannya D kurangi R, lingkaran dalamnya ditambah R kecil. Nah, ini R kecil sudah, tinggal kita gabung di sini. Thread kita masukkan. Sip. Ini kita buang. Ya, buangnya harus dibuang keluar. Sekarang T2 itu yang di dalam adalah D plus R. Ya. Yang di dalam D plus R. Maka kita keluarkan lagi di sini. Kita buang dulu semuanya. Nah, di sini yang di dalam adalah D plus R. Nah, kita lihat di sini ya, D plus R. Maka di sini R-nya kita pindah ke sini, D-nya kita masukkan sini, kita buang, kita ambil yang min, ya. Jadi D plus R diproses dulu, kemudian minus R kecil. Jadi kita ambil minus, masukkan gabungan ini ke dalam sini, terus kemudian masukkan R-nya ke sini. Nah, seperti ini, terus kita cepret. Kita buang ini yang nggak perlu. Nah, ini sudah kita menjadi menghitung total T1 dan T2. Ya. Selanjutnya di sini, ini ada if. If, else. If, else. Ada di mana ini if, else? Ada yang tahu? Di kontrol. Oke, bagus. Grace. Di kontrol. Kontrol, pilih if, else. Jadi ini ada if aja, ada if, else. Yang kita ambil if, else. Thread. Oke. Ya. Baru, oh ini permintaannya panjang ya. If total. Nah ini hati-hati juga ya. Jadi segitiga sama kurungnya ini hati-hati. Lingkarannya ini dilihat ya. Jangan sampai keliru. Ya. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita siapkan di sini adalah total lebih besar 90. Maka kita ambil di sini total.
Lebih besar mana? Oh, ini lebih besar. Seret, kita siapkan dulu. Total ada di variabel. Kita ambil total, seret. Lebih besar 90. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Jangan digabung dulu. Ya. Terus kemudian di sini apa? Kita buat. Ya. Ini. Yang kedua, R besar ditambah R kecil. Kita ambil. Jadi satu-satu di sini ya. R besar ditambah R kecil. R besar, mana R besar? R besar tambah R kecil. Kemudian di sini ada tanda kurang dari. Ya, kurang dari. Kita ambil kurang dari. Operator lagi kurang dari. Kita tarik sini seret. Ya. D-nya di depan. Ya. Kita ambil D. Seret, kita masukkan sini. R sama R besar dan plus R kecil taruh di sini. Nah, kita jadi 2. Kita geser lagi ke sebelah kanan. Nah, jadi cara membuatnya ini nanti satu-satu gini ya. Satu-satu sampai dengan semuanya selesai. Jadi satu-satu. Tapi perlu kalian lihat nanti di sini jangan sampai ketukar dalamnya. Ya. Jangan sampai ketukar dalamnya. Ya. Jadi satu-satu sampai semuanya selesai. Ya. Ini. Jadi satu-satu sampai semuanya selesai. Sampai dengan belakang ini. Ya. Ini. Oke, Bapak sih lihat ya ini. Kita kerjakan ini. R besar, R kecil lebih besar. R kecil lebih besar daripada R besar. Oke, kita buat ini. Lebih besar. Ya. Masukkan variabel R kecil di sebelah kiri dan R besar di sebelah kanan. Jadi 1. Kita buat lagi dalamnya lagi. R kurang dari 0. Kita simpan di sini. R kurang daripada 0. R kurang daripada 0. Seret. R-nya R apa? R besar. Masuk R besar. R kurang daripada 0. Jadi 1 lagi. Jadi kita ini dulu, pisah-pisah dulu ya. Kemudian R kecil kurang dari 0. Masuk lagi ke kurang dari. Kurang dari. Kita beri R kecil. Kurang dari 0. Oke, seret. Nah, ini kalau sudah jadi, baru kita masuk dalamnya dulu. Ini yang paling dalam. R kecil, R besar ya. Ini digabung dengan ini dengan menggunakan fungsi OR. Jadi ini sama ini digabung menjadi fungsi OR. Kita ambil fungsi OR. OR lah, ini OR. Nah, kita gabung. R kecil di sebelah sini, R besar sebelah sini. Nah, kita gabung dulu. Setelah kita proses ini, ya, setelah kita gabungkan R kecil lebih besar dari R besar, OR atau di dalam gabungan yang ini. Nah, kita ambil OR lagi. OR lagi, seret. Yang ini kita taruh di depan, yang ini kita taruh di belakang. Sudah selesai. Terus kemudian OR lagi. OR lagi gabungan dari ini. Kita ambil OR lagi. Seret. Kita masukkan di sini. Sama yang gabungan ini di belakang. Seret. Oh, ya. Kita dikecilin ya. Seret. Dan yang terakhir apa? OR juga. Ya udah kita ambil OR lagi. OR. Kita gabung ini di depan. Yang ini semuanya ditaruh di belakang. Nah, ini kalau ini ya ini sudah jadi ya, kita masukkan ke sini. Set. Itu cara membuat kalau perintahnya ini panjang seperti ini. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian di sini ada peringatan. Jadi kalau ini kita ada batasannya ini benar, maka ada peringatan C. C masukkan Anda salah. C ada di mana? Lux.
Lux. Oke, bagus sekali. Sudah hafal berarti kalian ya. Ada deluxe. Ya ini C. Thread. Kita taruh di sini. Kita ketik masukan Anda salah. Perbaiki masukan Anda. Oke. Masukan Anda salah. Silakan perbaiki masukan Anda. Ya, benar ya. Oh, perbaiki masukan Anda. Bisa pakai silakan perbaiki masukan Anda. Di sini diganti 5 detik. Jangan kalau else, hitung-hitungan lagi. Ya. Kita pilih set. Ya. Set lagi, set kita masukkan sini. Di sini adalah mengisi L. Kita ganti L. Set. Oke, Bapak sih perbesar lagi biar kelihatan, ya. Ini L. L-nya ini isinya apa? SQRT. Square. Square itu ada di mana? Di operator, ya. Ini baru lagi ya. Terus di sini, ya. Ini ABS ini. Jadi ABS ini kita geser. Nanti ini kita ganti SQR, square. Ini adalah akar. SQRT ini adalah akar. Ya. Terus kita gabung-gabung lagi. Kita bikin seperti tadi. D kali D. Kita ambil kali. Seret, taruh luar. Variabelnya D. Kita taruh sini D. Kita masukkan lagi D. Lanjut apa? R besar kurangi R kecil. Ya, ini R besar kurangi R kecil. Kita ambil lagi operator. Kurangi. Seret. Ya, R besar, R kecil. Oke, kita siapkan ini dulu satu-satu. Habis itu ini sama. Oh sama, kalau sama tinggal kita duplikat. Klik kanan duplikat. Oke, sudah selesai. Sekarang kita merangkai. Dari dalam dulu, yaitu di sini. Jadi ini R besar kurang R kecil ini dikali ya. Jadi ini dikali, maka kita ambil perkalian. Perkalian, mana perkalian? Ini perkalian. Set. Jadi kita masukkan di sini, yang satu kita masukkan di sini. Jangan sampai salah ya, gesernya ya. Nih. Terus kemudian, nah ini dikurangi sama ini. Jadi kita ambil kurang. Set, kita masukkan di sini. Dan yang belakang ini. Nah, selesai sudah. Kita masukkan, kalau sudah komplit kita masukkan sini. Terus kita pindahkan ke sini. Oke, sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Sekarang kita menginjak ke broadcast. Apa fungsinya broadcast? Ada yang tahu fungsinya broadcast apa? Atau tempatnya dulu aja. Tempatnya broadcast ada di mana broadcast? Event. Event. Oke, mantul. Broadcast ini ada di event ya. Ini ada broadcast, red. Nah, kita suruh masukkan broadcast. Ini diisi gambar lingkaran. Di sini tulisannya message 1. Kita klik. Kalau di sini nggak ada gambar lingkaran, maka kita tambahkan di sini new message. Gambar lingkaran. Oke, kita oke. Nah, di sini. Gandengannya broadcast itu adalah when I receive. Ini terpisah ya. Jadi aplikasi ini adalah terpisah. Nah, ini nanti dilanjutkan di perintah yang kedua ini. Nah, ini. Sebentar. Ini Pak Bos kecilkan. Nah, ini when I receive. Jadi broadcast itu gandengannya sama when I receive. Jadi ini adalah subprogram, ya. Jadi when I receive ini adalah subprogram. Cara manggilnya subprogram itu dengan broadcast. Nah, ini kita ganti dengan gambar lingkaran. Nah, jadi kalau itu sudah selesai, dia akan memanggil ini. Ya. Ini fungsinya apa? Loh, Pak, kan kalau program ini dimasukkan ke sini bisa kan? Ya. Kalau kita mau masukkan di sini semuanya bisa.
program yang di bawah ini dimasukkan ini tanpa perlu broadcast sama webinar receive bisa. Tapi nanti kalau ini bisa kita pisahkan, program ini jadi terpisahnya enak. Kalau ada kesalahan, kita nyarinya nggak ruwet. Ya, jadi kalau ini sudah muncul, ini pas error di sininya tinggal kita cari di sini. Di bawahnya ini gambar lingkaran ini. Kita cari di sini, ini kan ada go to X. Kita masuk ke go to X. Ini ya, go to X. Ya, nah nanti dia akan kita cari di sini. Jadi ini ya, jadi broadcast itu gandengannya dengan when I receive. Ini digunakan untuk memanggil atau menjalankan program ini. Ya, program yang ada di sini, di gambar lingkaran ini. Kalau kita misalkan nanti broadcastnya ada banyak, ya nggak apa-apa. Kita tambahkan apa, broadcast apa, nggak apa-apa. Nanti di sini when I receive-nya ada banyak. Nanti di sini kita ada broadcast ada 2 nanti. Broadcast-nya ada 2, webinar receive-nya ada 2. Tapi sementara untuk pertemuan hari ini hanya 1 dulu. Tapi jangan lupa hasilnya ini nanti jangan sampai hilang ya. Nah ini ya, ini kita ikuti lagi yang slide yang kedua, yang bawahnya, yaitu minus 230, 0. Nah ini, terus kalian lanjutkan sampai ke bawah. Ini ya, sampai ke bawah. Terus ini proporsi pecah ya, mohon maaf, nah ini proporsi pecah. Ini sebenarnya setelah bawah ini, dilanjutkan ini ya, dilanjutkan yang atas ini. Nah ini gandeng. Jadi slide nomor 11 dan 12 ini gandeng. Kenapa proporsi pecah? Supaya nanti perintahnya masih jelas. Kalau proporsi gabung jadi satu seperti ini bisa jadi nanti perintahnya jadi kurang jelas ya. Seperti ini kan perintahnya kurang jelas. Nah ini proporsi pecah untuk yang slide yang nomor 11 sama 12 ini. Nah ini proporsi pecah. Supaya gambarnya masih kelihatan. Jadi itu, terus silakan dilanjutkan. Nanti kalau sudah selesai perintahnya jangan lupa disimpan. Klik file, save to your computer. Ya. Nah, nanti dia akan download di sini. Ya, hasilnya akan di bawah ini. Ya. Ini ada di mana? Ini ada di folder download. Scratch Project 2. Nah, ini ada di sini. Kita masuk folder download. Nah, ini. Kita tinggal ganti namanya. Rename. Ya, kita rename. Siapa? Misalkan Angelina misalkan. Ya. Angelina 8F, absen 1 misalkan. Oke, nah ini yang kalian kirim. Jadi itu untuk hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dilanjutkan untuk yang lain ya. Ini silakan dilanjutkan sesuai dengan slide-nya tadi. Slide-nya ada di Teams. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk videonya nanti akan Pak Posi masukkan ke YouTube-nya Pak Posi ya, seperti biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada. Jelas. Benar, Jonathan. Kok bingung upload-nya? Bisa kan? Tinggal ngupload aja ya. Oke, siap. Oke. Ada kan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, maka pertemuan pada pagi menjelang siang ini kita akhiri ya. Jangan lupa untuk semuanya tugasnya diselesaikan ya. Ini nanti akan kita lihat minggu depan kalau masuk. Kalau nggak masuk ya minggu depannya lagi ya, dan seterusnya. Kita punya ketemu pertemuan selanjutnya. Untuk link tugas materi ada di tim ya. Untuk link pengumpulan tugas setelah ini akan Pak Posi berikan di grup kelas 8I. Oke, sebelum diakhiri mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Sebelum diakhiri, tolong kameranya semuanya dinyalakan. Bagi yang belum absen, tolong absen ya. Dicat ya, supaya nanti tidak kelewatan. Oke, Pak Wasit, hitung sampai 3. Ayo, baru 4 orang ini. Baru Hans, Angel, kemudian Abigail sama Hikmah. Ayo, Pak Wasit, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya wes, 4 orang kok berarti. Yang lainnya nggak mau bonus sih. Baik, oke. Nah, kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Sekali lagi tolong jaga kesehatan ya. Selalu jaga jarak dan gunakan masker kalau di luar. Dan semoga pandemi ini bisa hilang ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Kalau tidak hilang ya semoga ada obatnya sehingga bisa aktivitas seperti sedia kala. Oke, kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Jonathan, ada yang mau ditanyakan? Suwu?